Asal mula bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa Kesatuan Bangsa Indonesia. Sampai saat ini, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup dan terus berkembang dengan pengayaan kosakata baru, baik melalui penciptaan maupun melalui penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kenegaraan. Hal itu dapat diketahui dari 4 prasasti berusia berdekatan yang ditemukan di Sumatera bagian selatan peninggalan kerajaan tersebut. Prasasti tersebut diantaranya adalah dengan ditemukannya prasasti di Kedukan Bukit Brangka tahun 683 Masehi di Palembang, Talang Tuo Brangka tahun 684 Masehi di Palembang, Kota Kapur Brangka tahun 686 Masehi Bangka Barat, dan Karang Brahi Brangka tahun 688 Masehi di Jambi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Pada saat itu, bahasa Melayu yang digunakan bercampur kata-kata bahasa Sanskerta. Sebagai penguasa perdagangan di Kepulauan Nusantara, para pedagangnya membuat orang-orang yang berniaga terpaksa menggunakan bahasa Melayu walaupun dengan cara kurang sempurna. Hal itu melahirkan berbagai varian lokal dan temporal pada bahasa Melayu yang secara umum dinamakan bahasa Melayu pasar oleh para peneliti. Penemuan prasasti berbahasa Melayu kuno di Jawa Tengah berangkat tahun abad ke-9 dan prasasti di dekat Bogor atau prasasti Bogor dari abad ke-10 menunjukkan penyebaran penggunaan bahasa itu di Pulau Jawa. Penemuan keping tembaga Laguna di dekat Manila, Pulau Luzon, berangkat tahun 900 Masehi juga menunjukkan keterkaitan wilayah tersebut dengan Sriwijaya. Pada abad ke-15 berkembang bentuk yang dianggap sebagai bentuk resmi bahasa Melayu karena dipakai oleh Kesultanan Malaka, yang kelak disebut sebagai bahasa Melayu Tinggi. Penggunaannya terbatas di kalangan keluarga kerajaan di sekitar Sumatera, Jawa, dan Semenanjung Malaya. Kemudian, Malaka merupakan tempat bertemunya para nelayan dari berbagai negara dan mereka membuat sebuah kota serta mengembangkan bahasa mereka sendiri dengan mengambil kata-kata yang terbaik dari bahasa di sekitar daerah tersebut. Kota Malaka yang posisinya sangat menguntungkan atau strategis menjadi bandar utama di kawasan Asia Tenggara. Bahasa Melayu menjadi bahasa yang paling sopan dan paling tepat di kawasan timur jauh. Ejaan resmi bahasa Melayu pertama kali disusun oleh Charles van Ophusen yang dibantu oleh Muhammad Taib Sultan Ibrahim dan Nawawi Sultan Makmur yang dimuat dalam kitab Logat Melayu pada tahun 1801. Proses pengesahan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Pada zaman penjajahan Belanda pada awal abad 20, pemerintah kolonial Hindia Belanda melihat pegawai pribumi memiliki kemampuan memahami bahasa Belanda yang sangat rendah. Hal itu yang menyebabkan pemerintah kolonial Belanda ingin menggunakan bahasa Melayu untuk mempermudah komunikasi, yakni dengan patokan bahasa Melayu tinggi yang sudah mempunyai kitab-kitab rujukan. Perkembangan ejaan bahasa Indonesia sampai saat ini. A. Ejaan Republik. Ejaan Republik merupakan hasil penyederhanaan ejaan Van Ophusen. Ejaan Republik mulai berlaku pada 19 Maret 1947. Pada waktu itu yang menjabat Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia adalah Mr. Suwandi. Maka ejaan tersebut dikenal pula atau dinamakan ejaan Suwandi. Ejaan Republik merupakan suatu usaha perwujudan dari Kongres Bahasa Indonesia di Surakarta, Jawa Tengah tahun 1938. Bahasa Indonesia di Surakarta, Jawa Tengah tahun 1938 yang menghasilkan suatu keputusan penyusunan kamus istilah. Beberapa perbedaan yang tampak dalam ejaan Republik dengan ejaan Van Ophusen dapat diperhatikan dalam uraian di bawah ini. A. Gabungan huruf OE dalam ejaan Van Ophusen digantikan dengan U dalam ejaan Republik. B. Bunyi hamzah dalam ejaan Van Ophusen diganti dengan K dalam ejaan Republik. C. Kata ulang boleh ditandai dengan angka 2 dalam ejaan Republik. D. Huruf E taling dan E pepet dalam ejaan Republik tidak dibedakan. E. Tanda trema dalam ejaan Van Ophusen dihilangkan dalam ejaan Republik. Agar perbedaan kedua ejaan itu menjadi lebih jelas, di bawah ini diberikan beberapa contoh. Ejaan Van Ophusen, Oemuer. Ejaan Republik, umur. Ejaan Van Ophusen, Koebuer. Ejaan Republik, kubur. Ejaan Van Ophusen, maklum. Ejaan Republik, maklum.
B. Ejaan pembaharuan. Ejaan pembaharuan merupakan suatu ejaan yang direncanakan untuk memperbarui ejaan Republik. Penyusunan ejaan ini dilakukan oleh Panitia Pembaharuan Ejaan Bahasa Indonesia. Konsep ejaan pembaharuan yang telah berhasil disusun itu dikenal dengan sebuah nama yang diambil dari dua nama tokoh yang pernah mengetuai panitia ejaan itu. Dalam hal ini Profesor Prijono dan E. Kartopo. Pada tahun 1957, panitia itu berhasil merumuskan patokan ejaan baru. Akan tetapi, hasil kerja panitia tersebut tidak pernah diumumkan secara resmi, sehingga ejaan itu pun belum pernah diberlakukan. Salah satu hal yang menarik dalam konsep ejaan pembaharuan ialah disederhanakannya huruf-huruf yang berupa gabungan konsonan dengan huruf tunggal. Hal itu antara lain tampak dalam contoh di bawah ini. A. Gabungan konsonan DJ diubah menjadi J. B. Gabungan konsonan TJ diubah menjadi TS. C. Gabungan konsonan NJ diubah menjadi N. D. Gabungan konsonan NJ diubah menjadi N. E. Gabungan konsonan SJ diubah menjadi S. F. Kecuali itu, gabungan vokal AI, AU, dan OI atau yang lazim disebut diftong ditulis berdasarkan pelafalannya, yaitu menjadi I, AU, dan OI. Misalnya EYD santai, ejaan pembaharuan santai. EYD gulai, ejaan pembaharuan gulai. EYD harimau, ejaan pembaharuan harimau. C. Ejaan Melindo. Ejaan Melindo atau Melayu Indonesia merupakan hasil perumusan ejaan Melayu dan Indonesia pada tahun 1959. Perumusan ejaan Melindo ini diawali dengan diselenggarakannya Kongres Bahasa Indonesia yang kedua pada tahun 1945 di Medan, Sumatera Utara. Bentuk rumusan ejaan Melindo merupakan bentuk penyempurnaan dari ejaan sebelumnya. Namun, ejaan Melindo ini belum sempat dipergunakan karena pada masa-masa itu terjadi konfrontasi antara negara kita Republik Indonesia dengan pihak Malaysia. Hal yang berbeda adalah bahwa di dalam ejaan Melindo, gabungan konsonan TJ seperti pada kata cinta diganti dengan J menjadi cinta. Juga gabungan konsonan NJ seperti jonja diganti dengan huruf NJ yang sama sekali masih baru. Dalam ejaan pembahasan kedua, gabungan konsonan itu diganti dengan TS dan N. Ejaan yang disempurnakan. Pada waktu pidato kenegaraan untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-27, 17 Agustus 1972, diresmikan pemakaian ejaan baru untuk bahasa Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia. Dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972, ejaan tersebut dikenal dengan nama Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Ejaan itu merupakan hasil yang dicapai oleh kerja Panitia Ejaan Bahasa Indonesia yang telah dibentuk pada tahun 1966. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan ini merupakan penyederhanaan serta penyempurnaan Ejaan Suwandi atau Ejaan Republik yang dipakai sejak Maret 1947. Secara umum, hal-hal yang diatur dalam EYD adalah sebagai berikut. Yang pertama, penulisan huruf, termasuk huruf kapital dan huruf miring. Yang kedua, penulisan kata. Yang ketiga, penulisan tanda baca. Yang keempat, penulisan singkatan atau akronim. Yang kelima, penulisan angka dan lambang bilangan. Yang keenam, penulisan unsur serapan. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Zaman terus berubah, teknologi terus berkembang, dan bahasa pun terus menyesuaikan perubahan. Masyarakat yang kritis terus mendesak Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk segera merevisi pedoman EYD sehingga muncul PUEBI sebagai bentuk jawaban atas kritikan yang diterima. Selanjutnya EYD berubah menjadi PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia sebagai pedoman umum sejak akhir 2015 silam. Perubahan yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia ini berlandaskan Peraturan Menteri dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2015. Dalam hal ini, PUEBI dibentuk atas dasar EYD sebelumnya.
Hanya saja pada PUEBI terdapat penambahan-penambahan aturan dalam penulisan. Perbedaan ejaan bahasa Indonesia dengan ejaan yang disempurnakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penambahan huruf vokal diflong. Pada EYD, huruf diflong hanya 3, yaitu AI, AU, dan OI. Sedangkan pada EB, huruf diflong ditambah 1, yaitu EI, misalnya pada kata geser dan survei. Kedua, penggunaan huruf kapital. Pada EYD tidak diatur bahwa huruf kapital digunakan untuk menulis unsur julukan, sedangkan dalam EB, unsur julukan diatur dan ditulis dengan awal huruf kapital. Yang ketiga, penggunaan huruf tebal. Dalam EYD, fungsi huruf tebal ada 3, yaitu menuliskan judul buku, bab, dan semacamnya, mengkhususkan huruf, serta menulis tema atau subtema dalam kamus. Dalam EB, fungsi ketiga dihapus. Ada pertemuan rutin yang dilakukan setiap 5 tahun sekali oleh pemerintah dan para pakar bahasa dan sastra Indonesia untuk membahas perkembangan bangsa Indonesia. Pertemuan rutin ini dinamakan Kongres Bahasa Indonesia. Kongres-kongres ini begitu pentingnya bagi sejarah kemajuan bahasa Indonesia pada umumnya. Oleh karena dengan adanya Kongres Bahasa Indonesia menjadi lebih kompleks kosakatanya, menjadi lebih mantap dalam menambahkan kata atau dalam menyerapan bahasa asing. Hal itu terjadi dan dibahas dalam Kongres Bahasa Indonesia. F. Ejaan Bahasa Indonesia atau EYD. Istilah nama ejaan yang disempurnakan kembali digunakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia untuk menggantikan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia edisi 4 yang diresmikan pada tahun 2015. Ketetapan itu merujuk pada keputusan Kepala Badan Perkembangan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek nomor 0424-BS.00.01-2022 tentang ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Surat keputusannya telah ditekan oleh Kepala Badan Perkembangan dan Pembinaan Bahasa Profesor Endang Aminuddin Aziz pada 16 Agustus 2022. Hal itu mengakhiri masa pakai PUEBI edisi 4, sebagaimana tertuang dalam diktum keempat yang berbunyi, pada saat keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Perkembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 0321 atau 1 atau BS.00.00/2021 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ada aturan baru EYD yang disampaikan pada Kamis 18 Agustus 2022 dalam kalimat media di Kantor Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Rawamangun, Jakarta Timur bersama pembahasan mengenai tema dan logo Kongres Bahasa Indonesia yang ke-12. 1. Menambahkan kaidah baru, yaitu penambahan gabungan huruf vokal yang disebut monoftong. Monoftong memiliki arti satu bunyi atau bunyi tunggal dan gabungan huruf. 2. Perubahan kaidah, yaitu pengkhususan penulisan bentuk terikat maha untuk kata yang berkaitan dengan Tuhan. Pada ejaan sebelumnya, aturan penulisan kata terikat maha ada yang dipisahkan dan digabungkan sesuai syarat dan ketentuannya. Sementara pada EYD edisi 5, aturan penulisan kata terikat maha dengan kata dasar atau kata berimbuhan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan, semua ditulis terpisah dengan huruf awal kapital sebagai pengkhususannya. Contohnya, yang Maha Esa, yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Pengampun. Perubahan redaksi dipakai menjadi digunakan pada penggunaan tanda baca titik. Pada ejaan sebelumnya, redaksi yang digunakan pada penggunaan tanda titik adalah tanda titik dipakai pada kalimat pernyataan. Sementara pada EYD edisi 5 diubah menjadi tanda titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Pemindahan kaidah, yaitu tentang penulisan unsur serapan berupa imbuhan yang semula ada di PUEBI atau diatur dalam ejaan, dipindah ke Pedoman Umum Pembentukan Istilah. 5. Penghapusan kaidah pemakaian tanda titik dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan, dan tempat terbit. Sehingga aturan penulisan daftar pustaka tidak lagi diatur oleh ejaan, tetapi akan dimasukkan ke dalam pedoman teknis penulisan karya ilmiah. H.
Hal itu agar EYD edisi 5 hanya berfokus pada ejaan saja. Hal teknis seperti tata cara penulisan rujukan dan kutipan akan mendapat tempat tersendiri. 6. Perubahan contoh, yaitu penambahan dan penggantian contoh pada kaidah penulisan unsur serapan. Semula redaksinya hanya CH yang dilafalkan S atau SY menjadi S dengan dua contoh, menjadi gabungan huruf CH yang dilafalkan S atau SY menjadi S dengan dua contoh yang berbeda dan satu contoh yang sama, serta penambahan cara pelafalannya. 7. Perubahan tata penyajian isi terjadi pada penulisan unsur serapan umum bahasa Arab. Sebelumnya, redaksi yang dipakai adalah A atau Arab bunyi pendek atau bunyi panjang menjadi A bukan O, menjadi huruf fathah atau bunyi A atau Arab yang dilafalkan pendek atau panjang menjadi A.